Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat channel YouTube Fadlan Okta. Apa kabar Anda semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sobat semuanya, video kali ini adalah kegiatan penanaman mangrove dan bersih-bersih pantai. Saya untuk yang kesekian kalinya kembali diundang oleh Banyantri untuk melakukan peliputan kegiatan penanaman mangrove yang berlangsung di Desa Pengudang, Kabupaten Bintan, tepatnya pada Ahad pagi 23 Juni kemarin. Nah, kegiatan ini bertemakan upaya kecil menanam mangrove, investasi untuk masa depan yang lebih besar. Nah, seperti apa keseruannya? Ayo ikuti terus videonya. Menyelenggarakan kegiatan ini. Yang saya hormati kakak-kakak demisioner KMI Koral Umrah yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Dari pembina KMI Koral, namun karena bapaknya berhalangan hadir, partner dalam kegiatan kita kali ini, kepada Bang Iwan yang telah banyak membantu, kepada Bapak Kepala Desa Pengudang yang telah memberikan. Betul ya. Jadi jumlahnya lebih banyak Pak nanti insya Allah yang bergabung di sini lagi dalam perjalanan. Tadi ke sini sebelum ditanam dengan umrah 9 tahun lalu di Terang Bakau Terang. Itu artinya apa yang kita lakukan, nanam pohon di Pengudang cukup baik hasilnya. Jadi itu salah satu alasannya kenapa kita sering melakukan penanaman bakau di Pengudang, karena persentase tumbuhnya yang bagus. Kita juga bisa lihat di sini yang kita tanam setahun yang lalu ada. Karena kita Banyantri ini dengan umrah Pak Panca sudah pengalaman. Banyantri bahkan sejak 2008 melakukan nanam pohon, kita sudah lebih dari 70.000 ya. Yang uniknya kita tidak hanya mengejar jumlah, nama yang kita sebut adalah greening communities. Artinya nanam tapi harus melibatkan unsur terkait masyarakat, mahasiswa, pemerintah. Itu intinya sehingga kita bisa berkampanye bersama-sama. Nah, pengalaman kita keliling di Bintan, ada yang persentase tumbuhnya tidak, bahkan ada yang tidak bagus, tidak tumbuh, ada yang di mangrove seperti di Pengudang bagus. Kita nanam juga ada yang di sekolah-sekolah. Kalau ke sekolah Sri Bintan, ada yang salah satu yang bagus sudah menjadi hutan sekolah, kurang lebih seperti itu. Itu yang kita tanam 2007-2008 mungkin kita tanam sebelum dengan umrah dulu. Nah, yang kita lakukan hari ini, kita dapat bibitnya juga dari Bapeda Sahel ya, Duriangkang, kurang lebih 1000 bibit seperti itu, dan selalu kita laksanakan sehingga ada kolaborasi mahasiswa dari umrah yang utamanya Desa Pengudang di sini dan sebagai yang menjaganya nanti setelah mangrove tertanam, dari pemerintah sumbangan bibit, dan kita support untuk masalah pendanaan. Jadi ini coba kita pertahankan konsep seperti itu. Jadi kalau kita nanam perusahaan saja bisa-bisa saja, tapi nilainya, kampanyenya kurang menurut kita ya, karena udah gitu yang menjaganya kan masyarakat dan keterlibatan mahasiswanya kurang. Yang kedua, kemarin saya juga menghadiri yang namanya seminar tentang soft skill untuk mahasiswa di umrah, ya 200 mahasiswa tapi dengan fakultas teknik. Nah, di sana dijelaskan, didiskusikan bahwa soft skill yang dibutuhkan mahasiswa setelah lulus kerja adalah terkait tentang keterampilan bagaimana di luar pendidikan formalnya, bagaimana itu leadership, kepemimpinan, komunikasi, semacam itu ya. Jadi kegiatan semacam ini sebetulnya wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skill tadi. Jadi kita dorong mahasiswa gimana dia belajar membuat dari mulai proposal seperti ini, buat acara sampai kegiatan berakhir, dan bagaimana dia jadi tongkat estafet ke adik-adiknya ke tahun-tahun berikutnya. Karena nanti sedikit untuk mahasiswa kita dari perusahaan, kemarin ada dari PT BAI yang hadir, yang kalau terutama kalau mau kerja di perusahaan ya atau LSM, yang dinilai bukan hanya IPK-nya berapa, tapi bagaimana sih dia pas wawancara, pengalaman kerjanya seperti apa. Dan nanti juga ada alumni umrah, salah satunya Mas Pu datang ke sini yang kerja di Banyantri atau juga di Tracer Bay, yang dia lihat kalau mau kerja di perusahaan tidak hanya nilai lulusnya saja, kamu punya pengalaman apa, kamu sudah bisa memimpin rekan-rekannya enggak, seperti apa.
Jadi itu, jadi mudah-mudahan kegiatan ini jadi multi manfaat. Utamanya memang salah satunya ini kegiatannya berkaitan dengan World Environmental Day. Walaupun itu 5 Juni ya, kita agak tertunda karena berbagai kesibukan, tapi kita punya moto every day is Environmental Day. Kapanpun kita bisa lakukan itu. Gitu. Tapi ini adalah untuk sebagai simbol untuk peduli kita terhadap lingkungan, terutama isu pemanasan global, climate change, global warming, semacam itu, karena mangrove menyimpan stok karbon yang sangat tinggi. Karbon stok yang ada di sekitaran kita bisa diserap mangrove beberapa kali lipat lebih tinggi dari pohon biasa, makanya pertumbuhannya sangat lambat. Mudah-mudahan apa yang dilakukan kita kecil ini menjadi jariah, amal jariah untuk kita semua ya, karena dari beberapa sedikit banyaknya karbon yang diserap mencegah pemanasan global nanti untuk anak cucu kita juga ke depannya. Kami mengucapkan apresiasi ya yang sebesar-besarnya dari pihak manajemen Banyan Tree dan kemudian juga dari pengudang mangrove dan juga bagi adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam kelompok mahasiswa ilmiah Koral yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan acara hari ini sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan yang sudah kita rencanakan berupa penanaman mangrove dan nantinya tentu diikuti dengan pembersihan pantai. Saya lihat ada acara clean up juga. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan ini karena tadi sudah panjang lebar diceritakan atau dipaparkan tadi oleh Pak Hendrik tentang bagaimana mangrove. Tetapi mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja Pak, ini terkait dengan kegiatan ini yang disinilah kita perlunya dukungan dari seluruh pihak, dari seluruh stakeholder, karena tanggung jawab lingkungan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kami melihat kegiatan ini tidak hanya dari sisi sumbangan mangrove terhadap lingkungan, tapi bagaimana sumbangannya juga terhadap masyarakat, baik itu sumbangan terhadap peningkatan nantinya tentunya yang kita harapkan terhadap ekonomi dan sumber daya alamnya. Kalau kita melihat manfaat mangrove ini seperti yang disampaikan tadi bahwa serapan gas karbon yang paling tinggi, kita melihat ini sebagai suatu manfaat keterkaitan dengan alam dan lingkungannya. Mangrove merupakan penghasil serasa yang akan mentransfer pupuk bagi terumbu karang. Terumbu karang itu nantinya juga tempat nursery ground dan juga tempat hidupnya jenis-jenis ikan, beberapa jenis ikan, dan juga mangrove nanti juga menjadi kawasan nursery bagi jenis-jenis biota laut lainnya. Dan itu tentunya nanti dengan membuat mangrove ini lebih berdaya sehingga nantinya akan bisa memberikan kesuburan bagi terumbu karang dan akhirnya akan bermanfaat bagi biota laut lainnya. Nah kemudian secara tidak langsung tentunya nanti akan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat nelayan. Juga apa yang disampaikan Pak Hendrik bahwa kegiatan ini merupakan momentum bagi kampanye lingkungan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Nah disinilah mungkin nanti dengan kerjasama akan terbangun pola pikir dan visi yang sama untuk mewujudkan bagaimana lingkungan hidup ini dan kelestariannya di masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan di dalam penyampaian dan terima kasih. Sangat mendukung kegiatan ini. Contoh sudah menurut Pak Hendrik tadi sudah berapa tahun ya Pak ya berkegiatan di Pengudang, alhamdulillah aman-aman saja ya. Mungkin ada hal-hal kecil lah mungkin dari masyarakat, tapi itu tidak membuat apa terhadap kegiatan kita ini. Tentunya banyak dari yayasan-yayasan yang sudah bekerja sama juga ya untuk bagaimana pengembangan mangrove di Desa Pengudang. Itu tentunya kami dari
pemerintah Desa Pengudang pada umumnya tentunya merasa berterima kasih, khususnya juga pada hari ini ya Pak Andi yang dari Bayantri telah bergabung dengan anak-anak umrah yang telah menyediakan bibit sebanyak 1.000 kalau nggak salah Pak ya, untuk ditanam di wilayah pantai Desa Pengudang. Jadi harapan kami ke depan tentunya ini berjalan dengan baik dan tentunya ini mendapat support dari manapun, terutama dari pemerintah Bintan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, billahi taufiq. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Inna hamdahu wasta'inu wastaghfiru wa nazbiru man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayo duduk juga boleh sebagian belakang. Sebagian duduk. Ayo lagi yang udah mulai gelap, kita langsung aja ya. Langsung aja kita ke arah yang paling yang nyegir hati. Apa? Ya, hati kakinya. Ayo. Metodenya Pak beda. Angkatan ada juga ya. Ini juga biasanya kita dapat 3.000. Kita tahun lalu yang sana Pak. Yang sana pernah lupa ya. Papanca di tengah lah bagusnya. Pak di tengah ya. Ayo Pak. 2 3. Oke, siap. Tengah Pak. Gitu Pak. Oke ya. Lihat sana Pak. Oke. Boleh? Udah pulang. Engki sana, Pak. Oh. Oh, situ. Ngapain? Biasa mau peliti. Tapi kita masih sempat lah ini. Mas, harus di keyboard kerja. Harus di keyboard ya? Enggak ya? Pas udah naik pasang. Sinergitas TNI Polri dan masyarakat. Iya, gimbal. Pasang. Berlomba menanam
A plus tahu kali ini. Oke. Kalau kelihatan wajahnya. Buat bagus buat nanam mangrove ada lumpur-lumpurnya kayak gini nih. Tanah Kalau yang lumpurnya. bener pasir putih gitu susah. Agak ini hama gak Pak? Ada apa siput nih? Enggak ya? Ini sih enggak sih kayaknya. Bersarang nih. Bagian dari nanti terbentuk bakal Ekosistem khusus lingkungan. di sini. Ini yang kemarin Bang ya? Terakhir ya? Ya, betul. Nih. Bang. Mas mana Mas? Kopi kita mana kopi kita? Tapi salah satu yang kami lakukan adalah bagaimana sains dipadukan dengan lingkungan. Jadi metode menanam, cara apa yang dilakukan, itu semuanya berdasarkan pengembangan ilmiah. Dan setiap ada momen penanaman, selalu ada hal-hal yang berbeda karena nggak selalu sama kondisi penanaman, sedimen, bulan, jumlah orang, waktu, masa pasang surut, semuanya menjadi pertimbangan dalam hal sains yang kami sederhanakan dalam bentuk kegiatan lapangan seperti ini. Jadi juga tadi saya mengecek beberapa titik-titik, ya wajar, mangrove itu secara alami dia punya seleksi alam, jadi bukan secara ajaib akan tumbuh subur, nggak. Perlu effort dari kita sebagai manusianya untuk terus menjaga mangrove, dan khusus untuk kasusnya Bintan, terutama daerah Pengudang yang komoditas unggulannya salah satunya adalah ikan laut, terutama bilis. Mangrove itu punya kaitan yang langsung erat, di mana habitat mangrove, hutan mangrove menjadi tempat pertama ada sumber makanan dari rantai makanan bilis,
Itu kenapa kalau Bapak Ibu lihat di semua sentra-sentra penangkapan bilis di laut, memang dekat di laut, tapi pasti di tepinya ada mangrove. Di tempat yang tidak ada mangrove-nya itu tidak pernah terjadi. Mungkin orang nggak sadar karena kita nggak langsung ya. Tapi itu ada kaitan erat, di mana jika di daerah Pengudang akan makin banyak hutan mangrove, tentunya disesuaikan dengan penempatannya oleh masyarakat, tentunya akan menambah produksi komoditas unggulan ini. Salah satunya adalah bilis. Dan bilis sendiri menjadi rantai makanan untuk ikan-ikan yang lebih besar lagi dan ikan-ikan eksotis. Jadi bisa dibilang kita sekarang sedang menanam supermarketnya bilis, yaitu mangrove. Lamun adalah tempat mainnya, koral atau terumbu karang itu tempat hiburannya ikan. Jadi tempat main dan tempat hiburan itu nggak akan laku kalau tempat makan nggak ada. Nah itu logika simpel aja. Makanya kenapa kita menggalakkan menanam mangrove di daerah sini, terutama karena kita juga punya partner Bang Iwan yang selalu mendukung kegiatan konservasi dan punya nilai jual juga selain ekologi adalah nilai eduwisata yang itu coba kita galakkan dan sebenarnya punya dampak langsung terhadap komunitas tempatan. Nah ini mungkin yang orang nggak banyak tahu ya, tapi diharapkan dengan kegiatan ini orang menjadi tahu bahwa menanam mangrove dengan jumlah banyaknya ikan sebenarnya berbanding lurus. Tapi mangrove yang sekarang perlu dijaga 10-15 tahun ke depan agar mereka menjadi mangrove dewasa yang kuat mensuplai makanan. Tadi menjadi supermarket yang levelnya mall. Kalau sekarang ini masih kedai runcit lah. Saya tadi siput-siput Kator, salah satu perairan itu bagus. Kalau nggak Belangkas nggak mau main di sini. Tapi saya baru nengok, selain saya survei dari ujung sana sampai ke sana, baru 4 yang saya ketemukan. Mungkin tempat mainnya belum begitu ramai, tapi ke depan saya lihat ini akan berpotensi seperti itu. Dengan pasir yang putih yang bagus, alam yang bagus. Nah, kenapa tidak? Di sini salah satu menjadi percontohan kegiatan lingkungan, edukasi dan konservasi dipadukan dengan tourism sekalian. Nah, ini contoh-contoh sustainability yang sangat bagus, best practice yang gampang sekali bisa dilihat oleh generasi muda kita, oleh orang-orang awam, terutama penduduk setempat. Sehingga Lepas tangannya jangan aja lah. Udah jadi. Ini sedikit untuk apa yang non formal gitu. Ya enggak serius lah, Pak. Jadi di belakang kita ini udah tumbuh beberapa rumpun mangrove ya, Pak ya. Ini ditanam kapan, Pak? Ya, kita lihat ini yang ditanam tahun lalu dengan metode yang cukup bagus sehingga tingkat presentasinya kalau kita bisa lihat itu di atas 90%. Oh, alhamdulillah. Sangat tinggi sekali, Pak ya? Ya. Sangat tinggi sekali. Mungkin untuk kendalanya ada nggak, Pak? Kalau di Pengudang ini ya harus kita benar pilih-pilih kalau mau lihat presentasi yang benar-benar pas tempatnya. Kalau kita lihat ini kan agak dekat ke darat sehingga pas musim utara dia lebih kuat. Juga yang paling penting pas metode penanamannya ini kalau yang kita pakai seperti sekarang ini dan sebelumnya minimal kita tanam itu sekali satu titik itu 5 atau 10 mangrove dan diikat sehingga pas datang musim utara lebih kuat. Kemudian yang penting juga waktunya, sehingga kalau kita di musim utara misalnya bulan September Oktober jangan nanam pas di bulan itu, akarnya belum kuat dan musim utara pada lepas, sehingga kita tanam jauh-jauh beberapa bulan sebelum musim utara gitu. Nah, yang tahun ini berapa yang kita tanam? Yang alhamdulillah ini kerjasama Banyantri umrah dengan Pedasaya Sejang Duriangkang dengan Pengudang Bintan Mangrove ada 1000 bibit mangrove yang kita tanam. Kalau totalnya kita sudah lebih tanam dari 70 ribuan mangrove sejak tahun 2008 di Pulau Bintan ini. Berapa titik tuh? Berapa titiknya? Sebagian besar ada yang di Bintan Utara, sebagian juga ada yang di Tanjung Pinang. Yang kita tanam tidak hanya mangrove, tapi juga ada di tumbuhan darat, termasuk ada yang di sekolah-sekolah, ada yang salah satunya yang sudah berhasil, ada yang menjadi hutan sekolah. Jadi ada semacam pocket forest, hutan kecil di sekolah. Itu bisa dilihat. Contohnya ada yang seperti di SMA Sri Bintan. Jenis pohon-pohon apa tuh, Pak? Yang pohon-pohonnya kita ada beberapa hal seperti mahoni ya yang mudah tumbuh, terus juga ada
seperti bebuya misalnya itu bisa ditanam juga. Ada Pohon buah-buahan juga nggak? ada juga ya dulu kita tanam pohon buah-buahan seperti mangga itu banyak dulu kita sebar juga, durian sebagian juga. Jadi kita kombinasikan lah. Di Desa Seri Bintan tuh Pak ya? Intinya ada 3 pohon kalau yang di darat itu, apakah mau pohon buah sehingga bisa dinikmati hasilnya oleh masyarakat, atau pohon pelindung untuk erosi Penghijauan. dan sebagainya. Juga bisa artistik seperti misalnya pucuk merah, ada sebagian juga yang minta kita tanam seperti itu. Kalau yang di darat itu juga kita banyak juga kita tanam. Bang, ini dalam Hari lingkungan hidup, sebetulnya hari lingkungan hidup itu 5 Juni ya, 5 Juni, tapi kita tadi sudah bilang di awal every day is environment day. Nah, hari bumi kita, hari lingkungan kemarin kita sudah ada perayaan tersendiri di hotel kita, sehingga kita buat momentumnya kebetulan yang pas hari ini, kenapa enggak kita lakukan juga pas bulan Juni. Alasannya juga di Banyandri itu, jadi setiap bulan itu ada topik-topiknya Bang. Jadi kebetulan pas 1 bulan penuh ini ada topiknya tentang misalnya keragaman hayati bulan Mei. Bulan Juni itu tentang perlindungan konservasi alam, kurang lebih semacam itu. Dan nanti bulan berikutnya ada topik lain. Jadi kita padatkan, memang di bulan ini banyak yang terkait dengan kegiatan ini. Pemilihan topiknya berdasarkan apa? Itu Dirapatkan, arahan dari corporate pusat kita. Jadi ada macam-macam topiknya lah. Ada yang berkaitan dengan kesehatan. Ada dulu pernah lihat waktu pas donor darah misalnya, itu pas momentumnya pertepatan Isu-isu aktual lah ya. Pas bulan itu kita fokuskan kegiatan CSR kita dengan kesehatan misalnya. Nanti ke depan ada yang terkait dengan pendidikan, Biar lebih fokus juga mungkin Pak ya. gitu ya. ini mungkin Bang harapan sama pesan untuk masyarakat lah. Ya, saya sangat senang sekali sekarang yang kita awali dulu itu kita sebut programnya ini greening communities ya. Awalnya kita hanya beberapa organisasi saja, Banyandri alhamdulillah waktu itu inisiator dengan pemerintah, dan sekarang ada banyak organisasi yang ikut terlibat dalam kegiatan ini, bahkan tidak hanya Bintan, dari luar ikut memberikan memberikan perhatian. Tentu ini hal yang positif karena semakin banyak masyarakat, pemerintah atau organisasi dimanapun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu lingkungan ini, kita semakin senang, semakin baik. Agak mepet lagi ya. Mepet. Oke, 1, 2, 3, yuk. Lagu Bintan. I'm with you.